semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Jelang MotoGP Thailand 2025 di sirkuit Buriram, Luca Marini ingin meningkatkan catatan waktu sejak latihan bebas pertama atau Free Practice 1 FP1 MotoGP Thailand 2025 di sirkuit Buriram. Luca Marini mengatakan, kami akan meningkatkan catatan waktu di FP1. Mengejutkan, Luca Marini berhasil menempati posisi 6 besar dalam tes pramusim di MotoGP hari pertama di Buriram. Dengan catatan waktu 1 menit 29,928 detik atau tertinggal 0,744 detik di belakang pembalap tercepat Marc Marquez. Luca Marini ingin hasil itu sebagai modal berharga untuk mengarungi MotoGP Thailand 2025. Berbekal hasil tersebut, Luca Marini ingin tampil mengesankan sejak FP1 MotoGP Thailand 2025. Selain Luca Marini, pembalap Honda yang lain juga masuk 10 besar dengan menempati posisi 7 oleh Johann Zarco, sementara Joan Mir berada di posisi ke-11. Ini artinya Honda menjadi pabrikan terkuat kedua di belakang sang dominator Ducati dalam tes hari pertama di Buriram. Ini merupakan ancaman bagi Ducati di MotoGP 2025. Sejak FP1, Honda ingin memaksimalkan potensi yang ada untuk bisa nge-push sampai batas limit yang ada. Tentunya catatan waktu akan ditingkatkan lagi sejak Free Practice pertama atau FP1 MotoGP Thailand 2025. Padahal di tes Sepang beberapa hari yang lalu, Luca Marini sempat mengeluhkan motornya yang masih banyak kekurangan. Bahkan rider tim pabrikan Honda itu hanya menempati posisi ke-15 dalam timesheet gabungan. Namun Johann Zarco dan Joan Mir berada di posisi yang jauh lebih baik, sehingga hal ini menunjukkan tren kemajuan pada RC213V. Ketika Luca Marini berada di posisi keempat, hanya tertinggal kurang dari 0,3 detik pada timesheet di pertengahan hari. Semua orang terperangah dan semuanya membicarakan Honda. Pembalap berusia 27 tahun itu mencatatkan waktu lebih cepat ketimbang catatan waktu saat kualifikasi di sirkuit yang sama pada Oktober yang lalu. Pada sore hari, Marini tidak mampu membuat kemajuan apapun dan bertahan di posisi ke-6. Setelah melahap 58 lap di aspal panas bersuhu hampir 40 derajat, adik legenda MotoGP Valentino Rossi itu menjelaskan, wajar saja jika saya tampil baik di pagi hari. Salah satu kekuatan saya adalah start dengan kuat, persis sama seperti di Malaysia. Saya tampil sangat baik di Sepang dan kemudian yang lain mulai membuka catatan waktu mereka. Masih terlalu dini untuk berbicara tentang terobosan, semuanya tergantung pada peningkatan yang dicapai pembalap lain. Kami telah meningkatkan catatan waktu kami, tetapi persaingan juga semakin ketat dan kami tahu seberapa banyak kami meningkat. Tidak seperti pada saat tes di Sepang. Pada tes Buriram, Marini dan timnya tidak lagi berusaha menemukan basis yang sama. Kami telah menetapkan paket yang ingin kami gunakan setidaknya untuk 4 seri pertama musim 2025. Di MotoGP Thailand, sekarang kami hanya mengutak-atik setup. Kami berusaha untuk mendapatkan hasil maksimal dari motor baru yang telah mampu mengerjakan banyak detail pada hari pertama, jelas Luca Marini. Dalam beberapa bulan terakhir, Honda menguji berbagai pembaharuan pada mesin, sasis, dan aerodinamika. Dari berbagai pengembangan yang dilakukan, tim HRC menganggap bahwa pembaharuan fairing memberikan peningkatan yang paling signifikan. Hari kedua sekaligus hari terakhir tes pramusim MotoGP di Buriram akan menjadi momen paling penting untuk menilai seberapa kompetitif Honda menghadapi musim 2025. Hasil tes ini bisa memberikan gambaran awal performa Honda dibandingkan pabrikan lain. Selain itu, tes juga menunjukkan sejauh mana keberhasilan strategi komunikasi Luca Marini dalam memberikan umpan balik dan mempengaruhi pengembangan motor agar sesuai dengan gaya balapnya. Oleh karena itu, Luca Marini ingin meningkatkan catatan waktu sejak latihan bebas pertama atau FP1 MotoGP Thailand 2025 dan ingin mengganggu dominasi Ducati di MotoGP 2025. Berbekal hasil yang cukup memuaskan, Luca Marini ingin menunjukkan potensi yang ada. Luca Marini ingin menandingi kecepatan Ducati.
Ada banyak teori teknis di balik kurangnya aksi overtaking di MotoGP era sekarang ini. Menurut Luca Marini, hal tersebut bukan hanya lantaran disebabkan aerodinamika, red height devices atau perangkat pengatur ketinggian, reda motor atau ban depannya, melainkan karena tidak hanya pabrikan rival yang mampu bersaing untuk meraih kemenangan selain Ducati. Luca Marini menjelaskan, bagi saya aksi balapnya cukup bagus dan tidak terlalu buruk. Menurutku tahun 2024 kami juga menyuguhkan balapan yang sangat bagus. Bagi saya masalah terbesarnya adalah hanya ada di Ducati di puncak. Dalam 20 seri MotoGP 2024 lalu, Ducati memenangkan 19 Grand Prix dan 17 sprint race, sementara Aprilia memenangkan sisa lainnya. Berdasarkan statistik, performa Ducati dikombinasikan dengan jumlah grid yang besar, 8 pembalap, membuat Ducati Desmodici selalu meraih podium di 14 Grand Prix atau rekor baru. Ducati 6 kali memonopoli 5 besar di Grand Prix pada sprint race dan Buriram, Thailand. Kedelapan Ducati finish di posisi 8 besar, dan Brad Binder dari KTM menjadi pembalap non-Ducati terbaik dengan selisih 13,7 detik dari pemenang. Luca Marini melanjutkan, dulu MotoGP tidak pernah mengalami situasi seperti ini dengan begitu banyak motor di depan dari pabrikan yang sama. Itu adalah Honda, Yamaha, Ducati. Menurut saya hal itu membawa sedikit bumbu kejuaraan. Tapi sekarang ketika menonton balapan kita harus berada di pihak Martin atau Pecco, itu saja. Jadi bagi saya ini adalah masalah terbesar kejuaraan kami saat ini. Musim lalu berakhir dengan perebutan gelar antara Jorge Martin dan Pecco Bagnaia. Marc Marquez dan Enea Bastianini melengkapi 4 besar kejuaraan dunia yang semuanya milik Ducati, tetapi selisihnya lebih dari 100 poin dari peringkat teratas. Brad Binder berada di peringkat kelima dengan merupakan rider non Ducati teratas, hanya mencetak 217 poin dibandingkan Martin yang mampu mengumpulkan 508 poin. Musim ini jumlah pembalap Ducati akan turun dari 8 menjadi 6, namun Marini memperingatkan kehadiran Marc Marquez bersama Pecco Bagnaia di tim pabrikan Ducati dapat mendorong ke level yang lebih tinggi. Rider asal Italia itu yakin bahwa hanya mereka berdua yang akan bertarung untuk memperebutkan kemenangan di setiap balapan. Marini memiliki pandangan sendiri mengenai dampak sprint race yang digelar pada Sabtu sore. Meskipun dari sudut pandang hiburan, dia sepenuhnya mendukung balapan dalam setengah jarak dan setengah poin tersebut. Sebagai pembalap, dia percaya untuk mengurangi keseruan race hari Minggu dan membuat hasil balapan lebih dapat diprediksi. Marini mengatakan, bagi saya kompromi terbaik adalah hanya satu balapan, yakni pada hari Minggu. Namun ini adalah sesuatu yang saat ini tidak dapat kami ubah. Menurut saya untuk cari ini, untuk orang-orang menonton sprint race sangat mengagumkan. Balapan ini juga bagus karena pendek. Mengapa Marini hanya menggelar satu balapan akan lebih baik bagi saya dengan mengikuti 2 balapan, maka kita sedikit kehilangan big event pada hari Minggu. Sekarang balapan utama terlihat tidak seru lagi karena kita tahu siapa yang akan naik podium, dan level antara balapan Sabtu dan Minggu biasanya tetap sama, tegas adik Valentino Rossi. Maksud Marini adalah dia 2 kali naik podium setelah finish ketiga di sprint race dan race hari Minggu di Qatar pada 2023 ketika masih membalap untuk tim Formula Ducati. Pada 2024 terjadi 32 kali di mana seorang pembalap bisa meraih podium ganda dalam sprint dan menurutnya race utama hari Minggu. Bagi saya sebagai pembalap sekarang, kita juga memiliki lebih sedikit feeling di grid pada hari Minggu karena kita sudah pernah mengikuti balapan sprint. Jadi kita beradaptasi dan tahu betul bagaimana balapan kita akan berlangsung. Selain itu kita juga tahu ban yang akan kita alokasikan, konsumsi bahan bakar, dan bagaimana motor akan menggunakan ban. Jadi kita sudah sangat siap kehilangan sedikit emosi dalam balapan hari Minggu, jelas Luca Marini. Namun bagi para penggemar Marini merasa sprint race masih merupakan langkah maju yang cukup baik. Tapi that's okay menurutku untuk pertunjukan ini. Kami telah membuat langkah maju yang baik. Kami harus terus bekerja seperti ini untuk membawa MotoGP kembali ke puncak olahraga. Kesempatan terbaik bagi seorang pembalap untuk mendapatkan posisi dalam sprint atau Grand Prix adalah saat start. Pada seri ke-6 di Barcelona, Luca Marini mengungkapkan bahwa dia berhasil mencetak rekor baru Honda 0-100 km per jam selama latihan start dengan waktu mungkin di bawah 2,0 detik. Jauh lebih baik ketimbang yang dia dicapai dengan Ducati. Modifikasi mesin dan komponen yang lain kemudian mengganggu keseimbangan yang dibutuhkan untuk start sempurna, yang kini juga bergantung pada perangkat whole shot. Namun Marini mengatakan RC213V telah kembali ke level yang lebih baik pada akhir 2024. Kami melewati periode yang berbeda dengan start saatnya sangat bagus, kemudian diperkenalkan sistem baru dan pembaruan baru yang membuat kami sedikit kehilangan arah. Start menjadi masalah karena kami sangat lambat dan juga karena kami mengganti mesin dan part lainnya, namun kini telah kembali ke level yang sangat baik. Start cepat
adalah salah satu prioritas kami, karena jika lolos di posisi 14 tetapi kemudian langsung naik posisi, rasanya seperti berada di Q2 dan balapan akan jauh lebih mudah. Jadi itu adalah sesuatu yang selalu kami kerjakan, pungkas rekan tim Zuan Mir itu.